Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau nge-review satu buku, yaitu Malibu Rising, karyanya Taylor Jenkins Reid. Dan sebelum gue masuk ke blurbnya dan review gue soal buku ini, gue mau makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video gue yang ini. Dan buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue. Dan jangan lupa juga nih dinyalain tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru. Jadi langsung aja kita bahas bukunya ya. Jadi buku Malibu Rising ini adalah buku yang ditulis oleh Taylor Jenkins Reid. Dan penulis ini tuh juga menulis buku yang jadi favorit gue banget di tahun 2020. Gue baca buku itu di tahun 2020 dan gue suka banget, yaitu The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Gue suka banget buku itu dan gue ngejajal lagi nih baca bukunya dia yang Malibu Rising ini. Buku ini sendiri akan bercerita tentang sebuah keluarga. Nama keluarganya tuh Riva. Jadi di sini kita akan ngikutin kisah keempat anak dari keluarga Riva ini, yaitu ada Nina Riva yang adalah seorang model dan peselancar atau surfer. Terus ada Jay Riva yang dia tuh adalah seorang peselancar juga, tapi kalau Nina tuh kan lebih ke modelingnya ya, surfer tapi modeling. Kalau Jay ini lebih yang ke championshipnya, jadi yang ngikut-ngikut kejuaraan, ikut lomba. Nah, Jay itu yang kayak gitu. Dan terus ada Hat Riva. Hat Riva ini adalah sosok dibalik foto-foto Jay yang keren-keren. Jadi dia ini fotografer dan dia yang mengabadikan foto-fotonya Jay ketika dia lagi surfing. Dan terakhir ada Kit Riva. Kit Riva ini yang paling bontot dan paling dimanja lah ya sama ketiga kakaknya. Tapi dia ini orangnya vokal banget dan dia spontan banget. Jadi apapun yang ada di pikiran dia dan apapun yang ada di hatinya dia, itu dia pasti langsung ungkapin gitu. Jadi nggak ada sugarcoat segala macam. Dia orangnya langsung aja gitu dia omongin. Nah, buku ini akan bercerita tentang sebuah pesta yang dimana pesta ini tuh udah terkenal banget. Jadi diadakan sama keluarga Riva ini, dan pesta ini tuh selalu didatengin sama orang-orang yang terkenal, entah model, aktor, terus produser, sutradara, terus entah pemilik studio rekaman, DJ, pengusaha, pokoknya orang-orang yang udah pasti mereka tuh saling kenal satu sama lain, walaupun mungkin nggak yang akrab banget, cuman kayak oh ya gue tahu nih ini artis ini, atau oh iya nih gue tahu nih dia penyanyi ini gitu. Dan pesta ini tuh selalu diadain di rumahnya keluarga Riva, dan kali ini diadainnya di rumahnya Nina. Dan Nina sendiri tuh sebenarnya lagi galau di buku ini karena dia tuh baru ditinggal sama suaminya yang kedapetan ada affair sama sesama pemain tenis. Jadi suaminya ini adalah pemain tenis dan dia ada affair lah. Orang-orang tuh pada tahu kalau oh iya suaminya ada affair sama pemain tenis lain. Dan emang Nina tuh ngadepinnya emang santai banget gitu. Jadi kalau di buku ini gue ngerasa kayak ini orang santai banget gitu kan. Suaminya habis ketahuan ada affair dan terang-terangan di tabloid, di majalah gitu kan ada gitu kan. Ya dia santai aja gitu. Dan ya jadi buku ini akan bercerita tentang satu hari di mana Nina bangun tidur di hari pesta itu seharusnya diadakan malamnya, sampai ketika pesta itu berakhir, itu kita akan ngikutin kisah keempat anak Riva ini. Jadi dari pagi Nina baru bangun tidur sampai terus pestanya selesai. Dan pesta hari ini yang akan diceritain di buku kali ini, Malibu Rising ini, itu benar-benar ngerubah kehidupan anak-anak Riva. Jadi apa sih yang dirubah? Nah, kalian mesti baca tuh bukunya. Nah, itu tadi sekilas tentang blurb dari buku ini, dan kita masuk ke review gue soal buku ini. Gue suka banget sama buku ini, karena menurut gue tema yang diangkat di buku ini tuh sangat-sangat menghangatkan hati, yaitu tentang keluarga. Ya, jadi menurut gue buku ini akan membahas tentang keluarga dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan segala kecot-kecotnya itu keluarga. Tapi ya gimana pun juga mereka tetap keluarga gitu kan. Dan gue suka sama buku ini karena lagi-lagi penulis atau si Taylor Jenkins Reid ini membuat tulisan yang sangat-sangat mudah diikuti, sangat-sangat mengalir. Gue sebagai pembaca tuh kayak oh ya ngikutin, ngalir aja gitu. Dan apalagi ini kan alur cerita itu berjalan 24 jam dalam satu hari itu. Jadi enak banget ngikutinnya tuh, kayak bener-bener ngeliat, gue tuh kayak berasa lagi ngeliat cuplikan kehidupan seseorang aja gitu kan. Dan ya gue juga suka sama cara penulis menggambarkan karakter-karakternya yang sangat-sangat unik, dan gue ngerasa deket aja gitu. Gue so akrab banget ya. Tapi ya bener, gue ngerasa kayak deket banget sama karakter-karakter di buku ini, karena memang digambarkan dan
ditulis dengan sangat detail menurut gue. Jadi gue tuh kayak berasa, oh ya gue kenal Nina tuh emang sifatnya kayak gini, terus J itu emang kayak gini, H tuh kayak gini, dan Kit kayak gini. Apalagi di buku ini juga disisipkan beberapa flashback ke masa-masa kecil mereka dan even masa sebelum mereka ada. Jadi ketika mamahnya sama papahnya anak-anak ini tuh baru ketemu gitu. Dan itu gue suka sih karena dari situlah pembentukan karakternya tuh bisa kita ikutin banget. Jadi dari masa kecilnya mereka tuh kita ikutin banget sampai ketika ceritanya dibawa lagi ke masa dimana kita ngikutin perjalanan anak-anak Riva yang udah dewasa tuh kita jadi kayak, oh ya karakternya emang dari kecil udah kayak gini sih. Jadi kita kayak bisa ngebaca aja. Atau emang gue nya aja yang sotoy kali ya? Enggak sih. Ya gue gak tahu sih kalian akan ngerasa yang sama apa enggak kayak gue. Tapi kalau gue ngerasa memang dengan penggambaran flashback masa kecilnya mereka, gue jadi ngerti gitu dengan sikapnya mereka pas mereka lagi dewasa tuh kayak gitu tuh ya. Gue jadi ngerti gitu. Dan gue suka sama buku ini juga karena selain ini heartwarming, buku ini juga heartbreaking menurut gue. Jadi ada beberapa part yang memang agak menyayat hati, tapi so far buku ini menurut gue sangat-sangat heartwarming. Jadi kalau kalian suka sama buku yang bercerita tentang keluarga dengan segala intrik-intriknya, gue rasa kalian akan suka sama buku ini. Tapi ini agak bias ya kalau menurut gue, karena gue suka banget sama The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dan kalau gue bilang gue suka banget sama buku ini, mungkin kalian akan bilang, lo kan juga suka buku yang lain gitu. Jadi ya wajar aja kalau lo suka sama buku ini. But anyway, gue suka sama buku ini. Gue suka sih karena ceritanya sebenarnya ringan. Ceritanya ringan banget, cuman soal keluarga dengan segala kecomplicatednya. Dan di buku ini kita cuma akan ngelihat keluarga Riva dengan segala intriknya, dengan segala dramanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Tapi at some point gue ngerasa buku ini tuh ngehangatin hati banget. Nggak tahu deh kalau kalian ngerasa kayak gimana. So kalau kalian udah pernah baca buku ini, komen di bawah. Gue mau tahu pendapat kalian soal buku ini kayak gimana. Dan kalau kalian belum baca buku ini, semoga video gue ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian, bisa menjadi acuan dan gambaran soal buku ini tuh bakal bercerita kayak gimana. And kayaknya segitu dulu aja review gue soal buku ini. Intinya gue suka banget sama buku ini. Buku ini heartwarming, heartbreaking, dan bercerita tentang keluarga dengan cara penulisan yang sangat simple dan mudah dimengerti, sangat khas Taylor Jenkins Reid. Walaupun gue baru baca buku dia 2 doang sih. Tapi ya menurut gue sangat-sangat enak untuk dibaca sih. Karena gue ngerasa pas baca buku ini gue kayak cepet banget gitu. Gue penasaran jadi gue balik terus gitu kan. Dan ya mungkin segitu dulu aja. Gue udah bilang ya segitu dulu aja review gue, oke. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue sampai sini. Jangan lupa diklik tombol like ya kalau kalian suka sama video ini. And I'll see you in my next video. Bye-bye!